Hai Positive People, kita akan melanjutkan share pengajaran kita dalam Matius pasal 25. Kali ini kita mengenai ayat 17 dan 18. Masih dalam perumpamaan tentang talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Diceritakan dalam perumpamaan tentang talenta oleh Yesus, ada 1 orang tuan memiliki 3 orang hamba. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta, hamba yang kedua diberikan 2 talenta, dan hamba yang terakhir diberikan 1 talenta. Hamba yang punya 5 talenta menjalankannya, mengembangkannya menjadi 10 talenta. Sedangkan hamba yang punya 2 talenta, dia sedang ada di persimpangan jalan. Dia melihat teman yang punya 1 talenta di sebelahnya, komplain, gagal, gak bisa berhasil dikembangkan. Kemudian dia mengubur dirinya, mengubur potensinya, mengubur kemampuannya, hanya dengan santai-santai membuang waktu. Waktu itu hamba yang punya 1 talenta, bisa saja dia berteriak untuk tarik hamba yang punya 2 ini agar gak perlu kembangkan talentanya, agar ngikut sama teman yang punya 1 ini. Kenapa? Karena suaranya lebih keras, karena yang punya 1 talenta ini ada di sebelah. Sedangkan untuk dia bisa belajar dengan yang punya 5 talenta, dia harus melewati barrier dengan orang-orang yang punya 3 talenta, 4 talenta. Walaupun tidak disebutkan dalam firman Tuhan, tapi pasti ada orang-orang yang punya 3 talenta, 4 talenta, dan dia harus menyeberang sampai yang punya 5 talenta. Tapi yang menarik di sini adalah hamba yang punya 2 talenta ini, dia pilih lingkungan yang benar. Dia gak salah pilih. Yang dilakukan sama hamba yang punya 2 talenta ini, dia tidak bergaul dengan teman yang punya 1. Kalau dia bergaul dengan teman yang punya 1 talenta, maka talenta tetap 2. Dia tidak kembangkan. Tapi yang menarik di sini, hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Berarti hamba yang punya 2 talenta berbuat seperti teman yang punya 5. Berkembang menjadi 4. Lingkungan mempengaruhi potensi kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kata kebiasaan dalam bahasa Arab artinya akhlak, yang artinya tingkah laku atau tabiat. Jadi rupanya tabiat kita rusak, akhlak kita rusak, tingkah laku kita rusak bukan karena problem. Problem gak merusak tingkah laku kita. Problem justru kadang-kadang membentuk tingkah laku kita. Yang merusak tingkah laku kita karena pergaulan yang salah. Jadi pertanyaan, bagaimana dengan Anda? Dari mulai tahun lalu sampai hari ini, apakah talentamu berkembang atau makin bantet? Yang menjadi pertanyaan, dari awal tahun 2020 sampai hari ini, apakah potensimu berkembang atau sebaliknya? Apakah keberhasilanmu engkau capai atau tidak? Apakah engkau bisa meraih janji-janji Tuhan atau tidak? Karena harusnya kalau kita bergaul atau kita berada dalam lingkungan yang tepat, kita pasti bisa mengembangkan talenta kita yang sedikit jadi banyak, yang zero jadi hero, yang minus jadi surplus, yang nothing jadi something, yang sedikit jadi banyak, yang kecil jadi besar. Lingkungan sangat mempengaruhi. Why? Salah lingkungan not grow. Salah lingkungan membuat kita gak bertumbuh. Pohon tidak bertumbuh karena 2 hal. Yang pertama, salah nutrisi. Yang kedua, ditanam di lingkungan yang salah. Bisa bayangkan pohon kelapa yang harusnya hidup di dataran rendah, kita tanam di dataran tinggi. Dia akan bantu hidup. Walaupun dia ada daunnya, tapi dia gak akan pernah berbuah dengan maksimal. Atau pohon teh yang biasa harusnya berada di dataran tinggi, kita tempatkan di dataran rendah. Tumbuh, tapi tidak akan pernah berdaun dengan lebat. Sama dengan hidup kita. Kita ini kenapa bantet? Karena kita berada di lingkungan yang salah. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu belajar dari hamba yang punya 2 talenta ini untuk meninggalkan lingkungan yang salah dan rendah hati untuk bergaul dengan lingkungan yang baik, yang membuat dia bertumbuh. Amsal pasal 13:22, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Perhatikan, orang ini belum bijak.
Karena dia bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Perhatikan, semua king of success in the Bible, they were king of failure. Semua orang-orang sukses dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang yang gagal. Lalu kenapa mereka bisa sukses? Bukan secara otomatis, tapi karena mereka mau dimentor bertahun-tahun. Karena mereka mau berada dalam lingkungan yang tepat. Walaupun sakit, walaupun perih, walaupun mungkin digodok, walaupun mungkin didisiplin. Tidak ada Yosua yang bisa bawa masuk bangsa Israel masuk tanah perjanjian kalau dia tidak dimentor oleh Musa selama 40 tahun. 40 tahun bukan waktu yang pendek. Butuh loyalitas, submission yang tinggi, bahkan kesetiaan yang kuat. Banyak sekali zaman milenial ini generasi muda yang bisa setia bekerja di satu perusahaan. Kebanyakan ganti-ganti tempat dia bekerja, tempat dia melayani, membuktikan bahwa generasi sekarang adalah generasi yang tidak tahan untuk dikoreksi, tidak tahan untuk mau dibina, dimentor. Padahal orang hebat hari ini ada kalau dimentor. Tidak ada Musa kalau dia tidak pernah mau dimentor oleh Yitro selama 40 tahun. Yitro bukan orang pintar. Yitro bukan orang yang berpendidikan di Mesir. Dia tinggal di padang gurun. Tapi Musa mau merendahkan diri untuk mau dimentor sama Yitro. Makanya Musa menjadi seorang pemimpin yang paling lemah lembut. Tidak ada Elisa tanpa Elia, dan tidak ada Elia tanpa nabi-nabi di gua-gua. Tidak ada 12 rasul Yesus tanpa Yesus, dan tidak ada Timotius tanpa Paulus. Tidak ada Michael Jordan tanpa Phil Jackson. Tidak ada Cristiano Ronaldo tanpa Sir Alex Ferguson. Saya teringat, saya dulu tahun 96 sampai tahun 2000 di Australia, di mana saya ada seorang pemimpin pujian, saya seorang singer, worship leader, dan saya kalau memimpin pujian, salah satu pemimpin pujian yang cukup dihandalkan di sana. Karena saya orang yang praise sekali, bisa mencairkan suasana, bisa mengangkat suasana menjadi begitu meriah. Tapi suatu kali pemimpin saya berkata, tempatmu itu bukan di pujian penyembahan. Kamu bukan seorang penyanyi, kamu bukan seorang worship leader. Padahal lagi jaya-jayanya Tuhan lagi pakai saya. Pemimpin saya berkata, kamu tempatnya bukan di situ. Tempat kamu adalah pembicara, pengajar, pengkhotbah, jauh lebih maksimal. Suara kamu itu pas-pasan, terbatas. Tapi kalau kamu jadi pembicara, kamu akan melewati keterbatasanmu. Tapi kalau kamu jadi penyanyi, kamu akan berhenti sampai di sana. Buat saya sakit sekali, karena saya lagi dipakai Tuhan di bidang pujian penyembahan sebagai seorang worship leader, disuruh berhenti total. Dan kemudian saya harus pindah haluan, banding setir, menjadi seorang pembicara. Dan yang saya lakukan adalah saya coba submit. Saya coba ngikutin maunya memimpin. Dan saya serahkan semua tugas-tugas saya kepada yang lebih muda, yang jauh lebih bagus. Dan saya banyak belajar firman Tuhan, menggali firman Tuhan. Saya sekolah Alkitab. Dan puji Tuhan, saya bersyukur hari ini kepada mentor yang memberitahu saya bukan tempat saya di situ, tempatmu di sini. Membuat akhirnya saya seperti pohon teh yang ditanam di dataran tinggi, atau pohon kelapa ditanam di dataran rendah, akhirnya bisa berbuah lewat apa yang kami lakukan. Orang diberkati dengan apa yang kami presentasikan, orang terinspirasi dengan apa yang kami kerjakan, orang akhirnya bisa mengalami berkat Tuhan. Saya percaya ketika kita saat ini mungkin merasa bahwa kita bantet, kita bonsai, kita gak bertumbuh, yang kita lakukan adalah rendah hatilah untuk engkau mau dimentor di lingkungan yang tepat agar engkau ditarik kapasitasmu. Kenapa? Karena dibutuhkan bantuan orang lain untuk mengeluarkan yang terbaik dalam dirimu. Sekali lagi, saya tahu Tuhan memberikan Anda potensi yang luar biasa, tapi sekali lagi dibutuhkan bantuan orang lain untuk mengeluarkan yang terbaik dalam dirimu. Kenapa? Karena pemimpin muncul, orang hebat muncul 10% karena bakat, 5% karena krisis, 85% karena dimentor. Apa yang terjadi dengan hamba yang punya 2 talenta mengembangkan menjadi 4 talenta? Matius 25:23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saya percaya ketika Anda mengembangkan dengan
kapasitasmu yang terbatas, dengan talentamu yang terbatas, ketika kita mengembangkan karena di bawah pengawasan mentor-mentormu, lingkungan yang tepat, maka nanti kita berkembang dan Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar dan kita akan menikmati kebahagiaan bersama dengan Raja segala Raja. Live a better life. God bless you. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.